Laras masih tinggal di rumah ibunya, Ratri. Rumah joglo itu berdiri kokoh, meski cat dinding sudah kusam dimakan waktu. Di dalamnya, udara dingin selalu terasa menusuk tulang, seolah hawa kematian berdiam di tiap sudut. Ratri sudah bertahun-tahun hanya bisa terbaring di ranjang kayu jati ukiran halus. Tubuhnya kurus kering, kulit pucat menempel di tulang. Matanya sering terpejam lama, tapi nafasnya masih naik turun pelan. Para tetangga menyebutnya seperti mayat hidup, mayit urip, tak kunjung mati meski kondisinya sudah sangat mengenaskan. Laras merapikan selendang ibunya yang melorot ke lantai. "Bu, bangun sebentar, minum dulu ya," ucapnya lirih, namun seperti biasa, hanya dengusan samar yang keluar dari mulut Ratri. Malam itu, Laras duduk di amben kayu di ruang tengah, menatap temaram lampu sentir yang berkelip. Foto-foto tua tergantung di dinding bambu. Wajah-wajah leluhur menatapnya dengan mata kosong. Ada foto Sukarsih, neneknya, seorang perempuan dengan kecantikan khas Jawa, alis tebal, rambut panjang disanggul rapi, bibir tipis menyungging senyum. Senyum itu tampak menawan, tapi bagi Laras menyimpan sesuatu yang janggal, seperti menyimpan rahasia kelam. Bisik-bisik masih sering terdengar di desa. Orang-orang tua berkata, Sukarsih di masa mudanya terkenal sebagai perebut suami orang, pelakor. Kecantikannya disebut-sebut bukan sekadar anugerah, melainkan hasil susuk pemikat dari seorang dukun sepuh. Susuk itu membuat banyak lelaki tergila-gila padanya, meski rumah tangga mereka porak-poranda. Laras mendesah panjang. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua kesialan yang menimpa keluarganya kini adalah warisan dosa dari neneknya? Ayahnya meninggal mendadak dengan cara memalukan. Kakak dan adiknya pun meregang nyawa dengan aneh. Kini hanya dirinya yang tersisa, merawat ibu yang tak kunjung meninggal. Suara gemerisik terdengar dari kamar ibunya. Laras bangkit, melangkah hati-hati melewati lemari kepiok jati yang berdiri menjulang di samping dinding. Ketika pintu kamar dibuka, hawa dingin menyeruak. Ratri masih terbaring di ranjang, namun Laras merasa ada bisikan samar di dalam ruangan, seperti suara perempuan yang berbicara lirih, tapi tak jelas dari mana asalnya. "Siapa di sana?" bisik Laras dengan tengguk merinding. Tak ada jawaban, hanya suara detak jam dinding tua yang berdetak lambat. Malam semakin larut. Laras memutuskan tidur lebih awal. Ia merebahkan diri di kamar samping. Tubuh lelah setelah seharian merawat ibunya, namun tidur tak membawa tenang. Dalam mimpinya, Laras berada di sebuah pemakaman desa. Tanah merah basah menganga, dan di dalam liang lahat ia melihat sosok neneknya, Sukarsih. Rambut neneknya tergerai aut-autan. Wajahnya pucat tapi matanya melotot. Dengan tangan kurus penuh tanah, Sukarsih meraih ke atas, menjerit dengan suara serak, "Aku durung mati, aku durung mati." Jeritan itu memekakkan telinga, membuat Laras terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin mengucur di pelipis. Nafasnya memburu, dada sesak oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia duduk di tepi dipan kayu sambil menenangkan diri. Namun belum sempat rasa ngeri itu hilang, suara dari kamar ibunya terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara orang bercakap pelan. Dengan langkah gontai, namun penuh waspada, Laras kembali menuju kamar. Begitu pintu digeser, ia melihat ibunya, Ratri, masih berbaring di ranjang. Namun matanya terbuka lebar, menatap ke sudut ruangan. Bibirnya bergetar, bergerak pelan seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Ibu bicara dengan siapa?" tanya Laras dengan suara parau. Tak ada jawaban. Mata Ratri tetap terpaku ke sudut kamar. Wajahnya kosong, namun bibirnya berkomat kamit. Laras menoleh ke arah yang sama, dan bulu kuduknya langsung berdiri. Di sana hanya ada lemari kayu kuno yang pintunya setengah terbuka, namun hawa dingin pekat keluar dari celahnya. Suasana mencekam,
membuat Laras mundur selangkah. Ia menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan jeritan. Ia tahu, malam ini bukan sekedar mimpi buruk. Ada sesuatu yang bersemayam di rumah tua itu. Sesuatu yang mungkin belum selesai sejak masa neneknya. Flashback masa muda Nenek Sukarsih. Tahun itu tahun 60-an. Desa kecil di Jawa Tengah masih terasa kental nuansa tradisionalnya. Malam hari diterangi lampu teplok dan obor. Jalanan desa sepi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik atau lolongan anjing. Sawah terbentang luas. Sementara rumah-rumah kayu berjajar dengan dinding anyaman bambu. Di desa inilah nama Sukarsih mulai jadi buah bibir. Ia baru berusia 23 tahun ketika wajahnya disebut-sebut sebagai yang paling cantik di desa. Kulitnya kuning langsat, rambut hitam tergerai panjang sampai punggung, matanya bulat bening dengan senyum yang menawan. Ketika ia berjalan di jalan tanah desa dengan jarik motif parang dan kebaya sederhana, lelaki-lelaki desa tak bisa menahan pandangan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat dada para lelaki berdebar, sementara para perempuan hanya bisa saling berbisik sambil menahan dengki. "Wong wadon kuwi pancen manis turun getuni," bisik salah seorang ibu di pasar. "Iya, tapi awas, bojomu utawa bojo sapa wae iso kelabasan yen cedak-cedak karo Sukarsih," sahut yang lain sambil menahan suara. Takut kalau perkataan mereka sampai ke telinga Sukarsih. Gosip itu bukan tanpa alasan. Sudah 2 kali rumah tangga orang porak-poranda gara-gara Sukarsih. Suami seorang juragan beras pernah ketahuan sering mengunjungi rumahnya dengan alasan membeli kelapa, padahal tak lebih dari dalih untuk bertemu Sukarsih. Istri juragan itu akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, tak kuat menanggung malu. Tak lama seorang guru muda yang baru pindah ke desa pun tergila-gila padanya, meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Warga mulai curiga. Apakah Sukarsih memang sengaja merusak rumah tangga orang, atau ada sesuatu yang membuat lelaki begitu mudah jatuh hati padanya? Karena Sukarsih sering digosipkan seperti itu, padahal dia tidak ada niatan untuk merebut suami orang, maka sudah tercebur, Sukarsih malah semakin menggila, ingin mengambil hati semua para lelaki yang ada di dusun itu. Suatu malam ketika bulan purnama menggantung di langit desa, Sukarsih pun mendatangi rumah seorang dukun tua bernama Mbah Karyo. Mbah Karyo berkata, "Kowe arep njaluk opo to, Nduk?" Sukarsih menunduk lalu berkata lirih, "Aku ingin cantik terus, supaya para lelaki yang ada di desa ini tergila-gila padaku, dan semua istrinya menjadi sakit hati." Mbah Karyo menatapnya lama, kemudian tersenyum samar. "Sing kowe njaluk kuwi yo asline gampang, nanging kudu ana sing dikorbanake. Ora kabeh wong kuat nampa akibate. Kowe gelem, Nduk?" Sukarsih hanya mengangguk. Ia tak peduli resiko apapun, asal kecantikannya abadi dan bisa merenggut banyak suami orang. Malam itu juga ritual pun dimulai. Mbah Karyo mengambil jarum emas kecil lalu membacakan mantra. Suaranya berat, kadang meninggi seperti bisikan angin, kadang rendah seperti gemuruh tanah. Tubuh Sukarsih bergetar, merinding ketika jarum itu disentuhkan ke kulitnya. Mbah Karyo menusukkan jarum emas itu di beberapa titik, dahi, pipi, dada, dan lengan. Setiap tusukan diiringi bacaan mantra, sementara dupa mengepul makin pekat, memenuhi ruangan dengan aroma mistis. Saat jarum terakhir ditanam, Sukarsih merasakan tubuhnya hangat seperti dialiri api. Jantungnya berdegup cepat, matanya memerah, namun wajahnya terasa berbeda, lebih segar, lebih bersinar. Ia melihat pantulan wajahnya di kendi berisi air. Cantik, bahkan lebih cantik daripada sebelumnya. "Wes rampung. Saiki gue bakal duwe daya pemikat sing ora iso ditolak wong lanang. Nanging elingo, saben nikmat ana regane." Long short story, waktu berjalan. Sukarsih yang dulu dipuja karena kecantikannya, kini sudah berusia 60 tahun. Rambutnya mulai memutih, kulit wajahnya berkeriput, namun tetap ada aura yang membuat orang enggan menatapnya terlalu lama. Di rumah kayu, rumah joglo yang sangat megah, peninggalan almarhum suaminya yang mungkin keberapa itu, ia tinggal bersama putri sulungnya.
Ratri, yang saat itu menginjak usia 40. Ratri dikenal tak kalah menawan dari ibunya. Meski sudah beranak 3, tubuhnya masih ramping, kulitnya kuning langsat, dan wajahnya tampak segar. Di pasar ia sering menjadi pusat perhatian, apalagi jika mengenakan kebaya hijau pupus dan jarik lurik. Laki-laki desa kerap melirik, sementara para perempuan hanya bisa mendengus iri. Akan tetapi, sebelum ajal menjemput, Sukarsi masih punya satu kegelisahan. Susuk yang sejak muda ditanam di tubuhnya oleh Mbah Karyo. Ia merasakan tubuhnya makin lemah, tapi nyawanya seakan tidak kunjung lepas. Tidurnya gelisah, kadang ia terbangun dengan wajah pucat dan mata kosong. Malam-malam tertentu ia mendengar bisikan gaib yang menuntut balas atas segala kenikmatan yang ia dapat di masa lalu. Merasa waktunya hampir tiba, Sukarsi memanggil seorang dukun yang masih dikenal di desa, Mbah Darmo, untuk datang ke rumah. Malam itu suasana desa sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang menyapu bambu di pekarangan. Ratri yang belum tahu apa-apa hanya menemani ibunya di kamar. Mbah Darmo duduk bersila di dekat dipan, menyalakan kemenyan dan membakar dupa. Asapnya mengepul, memenuhi ruangan dengan bau menusuk. Wajahnya serius, keriputnya tampak dalam cahaya lampu minyak. Sukarsi yang terbaring lemah menarik nafas panjang, lalu berbisik dengan suara parau. "Tolong, susuk iki ojo nganti ngalangi patine kula, Mbah. Pindahno marang anakku. Ratri kudu kuat, kudu iso dadi wadah susuk iki." Mbah Darmo menatapnya lama, matanya berkilat seakan memahami maksud Sukarsi. Ia lalu meraih kendi berisi air, bunga setaman dan sebatang jarum emas kecil. Ia mulai membaca dan mulai mendeteksi bagian mana saja yang sudah ditanam susuk emas. Satu persatu susuk emas itu pun keluar dengan sendirinya atas mantra dan kemampuan Mbah Darmo. Ratri yang duduk di samping ibunya merasa resah. Ia tidak paham sepenuhnya, hanya mendengar nama-nama gaib yang disebut-sebut. Tubuhnya merinding, namun ia tidak berani melawan karena ibunya tampak sangat serius. Ritual itu berlangsung hampir 1 jam. Setelah jarum itu terlepas, kemudian disentuhkan ke tubuh Ratri di titik yang sama. Setiap kali jarum itu berpindah, Ratri merasa ada panas menjalar di tubuhnya, seperti aliran listrik yang masuk lewat pori-porinya. Wajahnya memerah, matanya berair dan dadanya berdegup kencang. Ketika jarum terakhir ditanamkan, Ratri mengerang panjang, tubuhnya kejang. Kemudian setelah semua susuk masuk ke tubuh Ratri, Sukarsih mengerang panjang, tubuhnya kejang, lalu lunglai. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Sesaat kemudian, nafasnya terhenti. Ratri menjerit, memeluk tubuh ibunya yang dingin. Namun Mbah Darmo hanya tersenyum, lalu berkata lirih, "Wes rampung tugasku, warisan wes pindah, saiki kowe sing kudu ngemban." Sejak malam itu hidup Ratri berubah. Awalnya ia tidak menyadari, namun perlahan-lahan segala yang menimpa Sukarsi seakan menurun padanya. Sejak malam itu, hidup Ratri berubah. Seperti ganjaran yang diberikan seharusnya kepada Sukarsi, ini malah kena ke Ratri. Susuk itu bukan lagi susuk pemikat, melainkan wadah kutukan. Sejak itu Ratri mulai sakit-sakitan, kulitnya pucat kebiruan, tubuhnya kurus, bibirnya membiru. Seakan-akan dosa yang dilakukan ibunya, karmanya menyerang Ratri. Rumah Ratri berubah mencekam, peninggalan ibunya Sukarsi. Lampu minyak sering padam tiba-tiba, bau anyir besi menusuk hidung dan suara tangisan perempuan terdengar hampir setiap malam. Semakin hari tubuh Ratri makin ringkih, namun nyawanya tetap tertahan. Hingga suatu malam, di ambang sekaratnya, ia berbisik lirih dengan mata nanar menatap langit-langit. "Aku ora iso lunga, ana sing nahan aku." Kembali ke masa sekarang, Laras pulang menemani ibunya yang sudah puluhan tahun menahan dosa dari neneknya. Malam itu, Laras memberanikan diri mendatangi seorang spiritualis desa bernama Mbah Wiryo, lelaki sepuh yang dikenal sebagai pawang gaib. "Mbah
Mbah Wiryo menatap Laras lama, sorot matanya dalam, seolah bisa membaca isi hati. "Duk, kau datang membawa beban leluhur," katanya lirih. "Aku sudah tahu bayang-bayang yang mengikutimu sejak engkau melangkah di halaman tadi." Laras tercekat. "Mbah, saya ingin menolong ibu saya. Kalau benar di tubuhnya masih ada susuk peninggalan nenek Sukarsi, bisakah Mbah mengambilnya?" Wajah keriput itu menggeleng perlahan. Susuk yang ditanam dengan darah dan niat serakah tidak mudah diangkat. Ia bukan sekedar logam di balik kulit, tapi sudah menyatu dengan ruh. Kalau aku paksakan, ibumu bisa kehilangan nyawa. Air mata Laras menetes. "Iya, Mbah. Kalau dibiarkan, ibu saya akan terus tersiksa. Seperti ajalnya itu seperti tertahan, Mbah. Setiap malam ia menjerit, setiap hari tubuhnya lemah. Saya takut penunggu susuk yang diberikan oleh nenek saya masih mengikat." Mbah Wiryo menarik nafas panjang, lalu meraih segenggam bunga kenanga yang disimpan dalam wadah tanah liat. Ia menaburkannya ke dalam mangkuk berisi air kembang, lalu menyalakan kemenyan. Baik, akan ada jalan," gumamnya. "Tapi jalan itu penuh resiko. Aku bisa mencoba memanggil kodam nenekmu yang dulu pernah bersekutu untuk memutus ikatan susuk di tubuh ibumu yang sekarang. Tapi ingat, begitu aku lakukan, kau dan ibumu harus siap menghadapi sesuatu yang sangat-sangat mengerikan." Laras menggenggam tangannya erat-erat, menahan gemetar. "Saya siap, Mbah, demi ibu saya. Apapun itu, kutukan itu harus dihentikan, Mbah." Mbah Wirya menatapnya lekat, lalu mengangguk perlahan. Malam Jumat yang ditunggu tiba. Mbah Wirya sudah datang ke rumah Laras, lalu duduk bersila, mengenakan baju lurik hitam dan ikat kepala batik coklat. Tatapannya dalam, suaranya berat saat menyambut. "Duk, cepat baringkan ibumu di sini. Malam ini adalah waktunya. Kalau terlambat, sesuatu yang akan lebih kuat mengikat dirinya dan susah sakaratul maut." Laras segera membaringkan Ratri di atas tikar. Tubuh ibunya gemetar, mata terbuka setengah, bibirnya bergetar. Laras menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ibu kuat, aku ada di sini." Mbah Wiryo mulai melantunkan doa-doa Jawa kuno. Suaranya berat naik turun, menggema di dalam ruang sempit itu. Suara jangkrik mendadak lenyap, diganti lolongan anjing dari kejauhan. Setelah berhasil mencabut beberapa susuk di bagian anggota tubuh Bu Ratri, tiba-tiba tubuh Bu Ratri melengkung, dadanya naik turun cepat. Ia menjerit keras seolah ada sesuatu yang lepas dari dalam. "Ah!" Laras kaget, buru-buru memegangi bahu ibunya. "Bu!" Dari bawah kulit wajah Ratri menyusul sesuatu berkilau samar, seperti sinar logam kecil yang bergerak-gerak. Dari pipi ke dagu, lalu ke leher, berpindah cepat seperti ada jarum emas yang hidup. Mbah Wiryo menatap tajam, keringat menetes di wajahnya. Ia meraih sebilah keris kecil yang di ujungnya dibalut kain putih, lalu mengarahkan ke dada Ratri. "Ratu susuk itu masih aktif di sini. Pegang kuat-kuat ibumu, Dok." Laras memeluk ibunya. Sementara Ratri menjerit semakin keras. Dari mulutnya keluar suara lain. Bukan lagi suara perempuan lemah, tapi suara Paro penuh amarah. "Kalian tidak akan bisa mencabutnya. Tubuh ini menjadi inangku, menjadi wadahku." Suara itu membuat bulu kuduk Laras berdiri. Ia tahu itu suara penunggu susuk. Mbah Wirya tak gentar. Ia memasukkan ujung keris ke air kembang, lalu menyapukan ke wajah dan dada Ratri. Asap dupa semakin pekat. Bunga kenanga tiba-tiba berguguran dari wadahnya tanpa disentuh. Tubuh Ratri kejang, lalu terdengar bunyi ting ting, lirih seperti logam yang beradu. Dari bawah kulit dekat bahunya menyusul satu benda kecil lagi, muncul perlahan, serpihan emas seukuran jarum. Darah hitam merembes keluar bersamanya. Ratri menjerit panjang, lalu ambruk lemas. Laras menangis memeluk ibunya erat. "Bu, bertahan, Bu, tolong jangan tinggalkan aku." Namun Mbah Wiryo belum selesai. Ia melihat masih ada cahaya berkilau bergerak di bawah kulit perut Ratri. Ia kembali membaca mantra. Tangannya bergetar, kerisnya menekan pelan bagian itu. Ratri terbangun lagi, matanya merah menyala, menatap Laras dengan sorot asing. "Laras, kau anak durhaka, kenapa kau buang warisan dari leluhurmu? Dengan susuk ini kau bisa punya segalanya."
Laras menutup telinganya. Air mata mengalir deras. Aku tidak mau hidup dengan kutukan. Aku hanya ingin ibu tenang. Sekali lagi Ratri menjerit keras. Dari dalam pusarnya menyusul satu logam kecil lain keluar. Kali ini lebih panjang, seperti paku emas. Bau amis darah bercampur kembang menyengat seluruh ruangan. Begitu benda itu tercabut, tubuh Ratri jatuh terkulai kembali. Nafasnya tersisa satu-satu. Tapi kali ini wajahnya tampak berbeda. Tenang, damai, seperti beban besar sudah terangkat. Ia menatap Laras dengan senyum tipis. Air mata menetes dari sudut matanya. Laras, terima kasih. Kau sudah menyelamatkanku, Nduk. Ibu bisa pergi dengan tenang. Laras mengguncang tubuh ibunya panik. Jangan, Bu. Jangan tinggalin aku. Aku masih butuh ibu. Namun senyum itu tak pernah hilang. Bahkan ketika nafas Ratri perlahan hilang, matanya tertutup lembut. Tangannya lemas terlepas dari genggaman Laras. Hening menyelimuti ruangan. Asap dupa berputar pelan. Bunga kenanga di mangkuk air kembang kini layu. Warnanya memudar. Laras terisak, menunduk di pangkuan ibunya. Bahwirya menatapnya penuh iba. Duk, jangan menangis. Ibundamu sudah bebas. Susuk itu telah dicabut dan arwahnya tidak lagi terikat oleh penunggu susuk. Laras, iki durung rampung. Kowe lagi diincer, ben kowe dadi gantine. Dari arah sudut kamar, cermin lama milik Sukarsi kembali berembun. Kali ini lebih pekat. Dari balik kaca bermunculan wajah-wajah perempuan cantik dengan mata merah. Bibir merah menyeringai, gigi runcing menganga. Ada yang mengenakan kebaya lusuh, ada yang hanya bayangan hitam dengan mata berkilat. Mereka mendesah, merayu, lalu berteriak-teriak memanggil Laras. Tidak! Laras menutup telinga, tubuhnya gemetar. Ia tahu, makhluk-makhluk itu adalah jin penunggu susuk yang dulu memberi kecantikan abadi pada neneknya. Dan sekarang mereka mengincar tubuhnya sebagai wadah baru setelah dilepas dari Ratri, dilepas paksa oleh Mbah Wirya. Mbah Wirya segera menepuk lantai dengan telapak tangannya. Laras, mundur. Iki bakal dadi akhir penunggu susuk-susuk iku. Aku sing kudu ngadepi. Minggir, Nduk. Ia meraih sebilah keris kecil berbalut kain mori yang sejak tadi ia letakkan di samping kemenyan. Mata tuanya memejam, bibirnya komat kamit, merapalkan doa dan mantra kuno. Tiba-tiba tubuhnya terguncang keras, lalu jatuh lunglai. Laras menjerit, mengira Mbah Wirya pingsan. Namun sesungguhnya ia sedang meraga sukma. Tubuh kasarnya diam di lantai, sementara ruhnya masuk ke alam medan gaib yang penuh kabut hitam pekat. Di alam itu, wajah-wajah perempuan cantik tadi menampakkan wujud asli mereka. Sosok-sosok hitam berbadan kurus panjang, rambut menjuntai sampai tanah, mata membara bagai arang panas. Dari mulut mereka menetes darah, lidah menjulur panjang, mendesis seperti ular. Salah satu makhluk raksasa perempuan itu melangkah maju, suaranya menggema. Wirya, ora bisa kowe ngrebut panggonan anyar kanggo aku. Anak iki, Laras, bakal dadi wadahku selanjutnya. Mbah Wirya menegakkan tubuhnya dalam wujud sukma, menggenggam keris gaib yang kini menyala dengan cahaya putih. Ora bakal. Kowe kabeh mung titipan Dursila. Susukmu wis dicopot lan kowe kudu sirna bareng-bareng. Pertarungan pun terjadi. Makhluk-makhluk itu melompat, mencakar, melilit tubuh Mbah Wirya dengan rambut hitam panjang. Suara jeritan menggema di seluruh ruangan gaib. Sementara di dunia nyata, Laras melihat lampu minyak bergoyang keras, kaca jendela bergetar, dan udara semakin dingin menusuk tulang. Dengan segenap tenaga batin, Mbah Wirya menusukkan kerisnya satu persatu ke makhluk tersebut. Cahaya putih meledak setiap kali keris menancap, membuat tubuh hitam itu terurai menjadi asap pekat. Namun semakin banyak yang lenyap, semakin kuat pula pemimpin mereka menyerang. Sosok perempuan bermahkota bunga melati busuk, wajahnya cantik tapi berlapis darah, melangkah mendekat. Wirya, aku sing suwene iki dadi penguasa susuk Sukarse. Awakmu ora bakal iso ngalahke aku. Mbah Wirya menancapkan kerisnya ke tanah gaib. Cahaya putih menyembur menjadi lingkaran pelindung. Jenengmu ora perlu disebut, kowe mung penunggu sing ora duwe papan meneh. Bali menyang asale. Pertarungan berlangsung sengit. Di dunia nyata Laras kembali melihat tubuh Mbah Wirya bergetar keras. Keringat dingin mengucur deras.
sementara suara-suara jeritan gaib memenuhi seluruh rumah, hingga akhirnya Mbah Wirya menghujamkan keris terakhirnya tepat ke dada makhluk bermahkota itu. Cahaya membara memenuhi ruangan gaib, jeritan panjang terdengar, suara yang seolah menembus dinding rumah, membuat Laras menutup telinganya dengan kedua tangan. Suasana hening. Mbah Wirya kembali ke tubuh kasarnya dengan terengah, wajahnya pucat, nafasnya berat. Ia membuka mata, menatap Laras yang masih memeluk tubuh ibunya. Wes rampung duk, kabeh wes ilang. Jim iku ora bakal ganggu awakmu meneh. Susuk iki wes mati bareng karo sing duweni. Laras menunduk, menangis jadi-jadinya. Beban panjang keluarganya akhirnya terputus malam itu. Keesokan harinya kabar meninggalnya Bu Ratri menyebar ke seluruh desa. Rumah tua keluarga Laras dipenuhi para tetangga yang datang melayat. Suara tangisan perempuan terdengar dari ruang tengah, bercampur dengan bacaan tahlil yang dipimpin oleh para sesepuh. Laras duduk bersimpuh di dekat jenazah ibunya yang sudah dimandikan dan dikafani. Wajah Bu Ratri tampak teduh, jauh berbeda dari wajah sakitnya yang membiru dan penuh ketegangan beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya dalam hidup Laras, ia melihat ibunya seolah benar-benar tertidur dengan damai. Prosesi pemakaman berlangsung. Jenazah Bu Ratri dibawa dengan keranda bambu, diiringi oleh doa dan lantunan kalimat tauhid dari warga. Laras berjalan di belakangnya, wajahnya basah oleh air mata. Setiap langkah menuju pemakaman terasa berat, seakan ada sesuatu yang terus menahan. Di liang lahat yang telah digali, tubuh Bu Ratri diturunkan dengan hati-hati. Bau tanah lembab bercampur dengan wangi bunga staman memenuhi udara. Laras menatap tanah yang sebentar lagi akan menutup jasad ibunya, dan dalam hatinya ia berbisik, "Semoga jenengan tenang ya Bu, kutukan ini sudah rampung." Tanah mulai ditimbun, suara pacul yang menghantam tanah terdengar berat dan berulang. Laras menangis terseduh, tapi di balik tangisannya ada kelegaan. Akhirnya ibunya pulang dengan tenang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata atau intonasi yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tony FS pamit. Wassalamualaikum.